Sebelum kita masuk materi yang kita ajarkan pada hari ini, pelajaran yang lalu. Kalau yang lalu kita belajar tentang menganalisis teks informasi. Apa itu inspiratif? Inspiratif itu adalah sebuah ilham. Jadi yang bisa menginspirasi itu adalah biasanya orang-orang yang bisa ditiru, dicontoh dalam kegiatan sehari-hari. Oke, sebelum kita lanjut, ada permainan nanti akan menyusun sebuah teks di dalam sebuah amplop. Materi hari ini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks inspiratif. Satu teks inspirasi sesuai dengan struktur yang ada. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan oleh-oleh setiap kelompok. Nanti sampai di mejanya baru kalian tahu, oh ternyata tugas saya hari ini adalah seperti ini. Baik, kelompok 1, ketua kelompoknya. Dengan paketnya. Ya. Kemudian kelompok 2, ya. Kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, sebelum kalian buka, dengarkan dulu arahannya. Amplop itu berisi guntingan atau kepingan-kepingan dari cerita teks inspiratif. Kemudian lembaran yang berwarna tersebut itu adalah lembar di mana nanti kalian menempel dari kepingan paragraf yang ada di dalam amplop tersebut. Silakan kolaborasi dengan temannya, bekerja sama dengan baik dan pikirkan. Apa yang perlu dipikirkan? Di situ, di dalam teks inspiratif terdapat apa? Struktur yang pertama adalah orientasi. Yang kedua, penulisan peristiwa.
ketiga, komunikasi. Kemudian berikutnya, Resolusi. Dan yang terakhir adalah Koda. Oke. Sesuai dengan struktur dari teks inspiratif ini, kalian mengerjakan bersama dengan kelompoknya dengan baik. Silahkan dipikirkan sesuai dengan teks yang ada di dalam amplop itu. Nah, di bagian orientasi itu adalah memperkenalkan tokoh yang ada di dalam teks cerita tersebut. Kemudian urutan peristiwa. Nah, di sini adalah peristiwa yang akan terjadi menjadi inti pembicaraan atau inti cerita di dalam teks inspirasi tersebut. Nah, kemudian konflik ini adalah inti dari cerita tersebut. Nah, di dalamnya inilah cerita tersebut bisa memberikan inspirasi. Tokoh apa yang diceritakan dalam teks tersebut yang bisa menginspirasi kalian dibawa dalam kehidupan hari-hari. Nah, kemudian resolusi. Bagaimana konflik ini diselesaikan? Nah, jadi ini adalah penyelesaian. Kemudian koda adalah penutup. Penutup dari cerita tersebut adalah sisi moral atau pesan-pesan amanah yang bisa diambil dari cerita tersebut. Oke, silakan bekerja dengan temannya. Setelah itu kalian akan mempresentasikan di depan nanti. Oke, silakan kerja. Kemudian itu silakan buka amplopnya masing-masing. Kemudian apa yang terjadi? Jadi di sini ada targetnya. Ini
menasihati Aska. Dia mengatakan, Aska, sifat kamu ubah dan kalau kamu begitu terus orang-orang yang ada di sekitarmu bisa menjauh termasuk aku. Aska membalas, kamu kan sahabat saya, tahu dari dulu kayak gimana. Kamu kan orang yang selalu memahami karakter saya. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan dengan karakter, sudah sampai di sini mah. Sebagai sahabat terdekat Aska, niat Andi sebenarnya baik. Ia menasihati Aska untuk berubah. Andi sangat kesal dengan karakternya yang sangat belakang-belakang itu. Aska akan tetapi di lain sisi oleh karena ingat kebaikan yang sudah Aska berikan kepadanya dari kecil sehingga ia menerimanya. Di hari-hari berikutnya pun bahkan sampai mereka sampai lulus kuliah, Andi tidak lagi menyuruh Aska untuk berubah. Sahabat kita, ini demi kebaikan sahabat kita sendiri. Tapi ketika dengan mudah ingin menyudahi persahabatan dengan teman kita dari kecil, alangkah baiknya pikirkan kembali. Sebab boleh jadi sahabat kita sudah memberi kebaikan-kebaikan yang tak terhitung. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok. Ya, ada yang bisa menyelesaikan lagi? Kelompok berapa? Ya. Diceritakan ada dua orang yang sudah bersahabat cukup lama, yaitu Andi dan Aska. Andi adalah tipe orang yang pendiam dan selalu memahami karakter Aska. Sedangkan Aska adalah tipe orang belak-belakan dan suka menyakiti orang. Meski persahabatan mereka yang sudah dibangun sejak SD, Andi kadang-kadang sakit hati sama karakter Aska. Andi sering bergumam, mengapa sifat sahabatnya itu tidak. Aska membalas, kamu kan sahabat saya, tahu dari dulu kayak gimana. Kamu kan orang yang selalu memahami karakter saya. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan dengan karakter saya, ya sudah, ayo kalau bersahabat tidak lagi menyuruh Aska untuk berubah. Andi yakin tanpa disuruh pun Aska pasti sadar kalau perilaku menyakiti orang lain itu tidak kuat. Sebagai sahabat terdekat Aska, niat Andi sebenarnya baik. Dia menasihati Aska untuk berubah. Andi sangat kesal dengan karakternya yang sangat belak-belakan itu. Akan tetapi di lain sisi oleh karena ingat kebaikan-kebaikan yang Aska berikan kepadanya dari kecil sehingga ia menerimanya. Dalam persahabatan sesekali perlu kita menyadarkan sahabat kita. Ini demi kebaikan sahabat kita sendiri. Tetapi ketika dengan mudah ingin menyudahi persahabatan dengan teman kita dari kecil, alangkah baiknya pikirkan kembali. Sebab boleh jadi sahabat kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan yang tak terhitung. Sahabat lama yaitu Andi dan Aska. Andi kadang-kadang sekali sama karakter Aska. Andi sering bergumam mengapa sifat sahabatnya itu tidak berubah dari dulu ya. Sebagai sahabat terdekat Aska, niat Andi sebenarnya baik. Ia menasihati Aska untuk berubah. Andi sangat kesal dengan karakter yang belak-belakan itu. Akan tetapi di lain sisi karena ingat kebaikan yang sudah Aska berikan kepada dari kecil sehingga menerimanya. Karena di suatu hari Andi menasihati Aska, dia mengatakan, Aska, sifat kamu ubah dong. Kalau kamu begitu terus, orang-orang ada di sekitarmu bisa menjadi termasuk aku. Aska membalas, kamu kan sahabat saya, tahu dari dulu kayak gimana. Kamu kan orang yang selalu memahami karakter saya. Kalau persahabatan ini kita sudah sampai di sini. Di hari-hari berikutnya, bahkan sampai mereka sampai lulus kuliah, Andi tidak lagi menyuruh Aska untuk berubah. Andi yakin tanpa disuruh pun Aska pasti sadar kalau perilaku menyakiti orang lain tidak kuat. Dalam persahabatan, sesekali perlu kita menyadarkan sahabat kita ini dari kebaikan sahabat kita sendiri. Tapi ketika dengan mudah ingin menyudahi persahabatan dengan teman kita dari kecil, alangkah baiknya dipikirkan kembali. Sebab boleh jadi sahabat kita sudah memberikan kebaikan yang tak terhitung. Oke, kelompok yang paling terakhir. Sudah bersahabat cukup lama, yaitu Andi dan Aska. Andi adalah tipe orang yang pendiam dan selalu memahami karakter Aska. Sedangkan Aska adalah tipe orang belak-belakan dan suka menyakiti orang. Meski persahabatan mereka sudah dibangun sejak SD, Andi kadang-kadang sakit hati sama karakter Aska. Andi sering bergumam, mengapa sifat sahabatnya itu tidak berubah dari dulu ya? Pernah di suatu hari Andi menasihati Aska, dia mengatakan, Aska, sifat kamu ubah dong. Kalau kamu begitu terus, orang-orang yang ada di sekitarmu bisa menjauh termasuk aku. Aska membalas,
Kamu kan sahabat saya, tahu dari dulu ya gimana. Kamu kan orang yang selalu memahami karakter saya. Tapi kalau kamu sudah tidak tahan dengan karakter saya, ya sudah, ayo. Kalau persahabatan kita sudah sampai ke sini. Di hari-hari berikutnya pun, bahkan sampai lulus kuliah, Andi tidak lagi menyuruh Aska untuk berubah. Andi yakin tanpa disuruh, Aska pasti sadar kalau perilaku menyakiti orang lain itu tidak kuat. Andi sangat kesal dengan karakternya yang sangat belak-belakan itu. Akan tetapi di lain sisi, oleh karena ingat kebaikan-kebaikan yang sudah Aska berikan kepadanya dari kecil, sehingga ia menerimanya. Dalam persahabatan, sekali perlu kita menyadarkan sahabat kita ini demi kebaikan sahabat kita sendiri. Tapi ketika dengan mudah ingin menyudahi persahabatan dengan teman kita dari kecil, alangkah baiknya pikirkan kembali. Sebab boleh jadi sahabat kita sudah memberikan kebaikan-kebaikan yang tak inspiratif yang sudah terbaca. Nah, sekarang apakah kalian sudah menyusun dengan benar atau tidak? Silahkan masing-masing ketua kelompok menempel di sini. Nanti kita cocokkan yang mana yang paling benar. Oke, silahkan ketua kelompoknya memakai alat ini. Ya, boleh saling membantu. Ya, di sebelahnya ini. Di atas ini. Dan kelompok berikutnya. Apakah kalian merasa cara menyusun itu secara bersama-sama dengan temannya sudah benar atau tidak? Kita lihat yang mana yang paling benar. Yang menyusun dengan lengkap nilainya 3. Kemudian menyusun yang tidak lengkap sama sekali nilainya 1. Nah, coba masing-masing boleh berkerumun ke atas. Lihat nih pekerjaan saya benar atau tidak, cocok dengan atau tidak. Boleh naik di atas. Ya. Oke. Kelompok yang sama dengan kartu merah siapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Satu-satu. Bagian orientasi yang sama dengan kartu merah siapa? Oke, semuanya sama ya? Sama. Kemudian bagian perumitan peristiwa. Sama. Kelompok ini? Oke. Kemudian komplikasi? Sama. Kelompok ini? Berbeda. Ya. Kemudian resolusi? Semuanya sama ya? Oke. Kemudian koda hampir semuanya sama ya? Oke. Jadi kelompok yang paling benar cara menyusunnya adalah kelompok 3. Oke, kita beri aplaus untuk mereka. Oke, pada susunan cerita inspiratif. Hari ini kita sudah selesai mempresentasikan cara menyusun tes inspiratif. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Anda dapat menyusun tes inspiratif berdasarkan struktur tes inspiratif. Oke, anak-anakku, pembelajaran hari ini cukup sampai sekian, dan tentunya kita akan belajar tentang bagaimana mengungkap gagasan kita dalam bentuk cerita teks inspiratif. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif.